Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul I'm Not That Kind of Thailand. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dibuka dengan pertarungan yang terjadi saat itu antara seorang pahlawan dengan sosok Raja Iblis. Nah, jadi pahlawan dan Raja Iblis berada di dunia ini. Pahlawan adalah seseorang yang bertarung demi empire, dan Raja Iblis adalah penguasa sebenarnya dari Demonic Realm. Pahlawan atau yang biasa dikenal dengan hero mendapatkan kekuatan mereka dari dunia ini dan mengumpulkannya untuk membunuh Raja Iblis yang di sini tuh dikenal dengan sebutan Demon King. Dan sebaliknya, Demon King ada untuk membunuh sang hero. Di sini terlihatlah pertarungan yang sangat dahsyat antara sosok pahlawan dengan sosok Raja Iblis yang bahkan saat itu sampai menggemparkan keadaan di sekitar. Dan terlihatlah tanah tepat di bawah mereka saat itu retak terkena petir yang sangat dahsyat antara pertarungan mereka. Melihat kejadian yang ada di depan mata mereka, pasukan dari sang pahlawan itu pun berkata, "Pahlawan, kami akan selalu ada di belakangmu untuk menyerang iblis ini." Namun tiba-tiba muncullah sesosok wanita di sana yang berkata, "Kami akan mengurus sisanya Raja Iblis." Dan diketahui, mereka yang sangat setia kepada sang Raja Iblis dikenal sebagai Corps Commander. Dan terlihatlah pasukan Raja Iblis yang sedang berkumpul di tempat itu. Nah, jadi ada total 12 orang Corps Commander yang dicirikan dengan angka 1 sampai angka 12. Mereka adalah bawahan yang kuat dan kejam dari sang Demon King. Dan terlihatlah para Corps Commander itu pun langsung menyerang umat manusia. Mereka pun berkata bahwa mereka akan membantai semuanya untuk sang Raja Iblis. Dan terlihatlah pertarungan yang sangat dahsyat tepat di tempat itu. Bahkan dikatakan tidak ada satupun yang bisa setara melawan mereka. Namun meskipun begitu, demon kuat seperti mereka bahkan sampai kesulitan untuk melawan sang pahlawan. Dan terlihatlah pedang dari sang pahlawan yang saat itu sedang bersinar, yang membuat serangan dari para Demon King itu sampai tertahan. Mereka pun kaget banget melihat kekuatan besar dari sang pahlawan. Namun dikabarkan, sebenarnya ada satu demon yang berhasil membunuh sang pahlawan sebelumnya. Itu adalah Zero Corps Commander. Dia bernama Arut. Dan dikabarkan, semua orang sudah mengetahui kalau dia adalah tangan kanan terkuat dari sang Raja Iblis. Dia juga merupakan bakat yang sangat disukai oleh sang Raja Iblis sendiri. Namun saat ini, ternyata Arut mengirimkan surat pengunduran diri kepada sang Raja Iblis dan mengatakan bahwa dirinya saat ini ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Mendengar itu, sang Raja Iblis pun saat itu marah banget dan mengempaskan semua dokumen-dokumen yang saat itu ada di mejanya. Dan setelah itu, sang Raja Iblis pun memasang wajah yang sangat menyeramkan sambil berkata, "Apa kau bilang? Kau berani mencoba untuk meninggalkan diriku?" Namun setelah raut wajah yang sangat serem itu, sang Raja Iblis malah berlutut di depan Arut sambil menangis dan berkata, "Tidak, aku nggak akan pernah melepaskanmu. Kau cuma bercandakan. Kenapa tiba-tiba kau ingin meninggalkanku? Apakah ada yang tidak kau sukai di kastil Raja Iblis ini? Atau ada bawahan lain yang tidak menghormatimu? Apakah mereka mengejekmu karena kau adalah manusia?" Dan disinilah diketahui identitas dari Arut the Demon sebenarnya. Seseorang yang sangat kuat meski masih berstatus manusia.
Dia memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan, yang tak akan pernah bisa dicapai cuma dengan kerja keras. Dia adalah seseorang yang ditakuti dan dihormati oleh semua iblis, yang merupakan kartu terkuat dari sang Raja Iblis sendiri. Bahkan si Raja Iblis saat itu bertanya-tanya, orang bodoh mana yang berani macam-macam sama si Arut ini? Si Arut yang mendengar perkataan dari sang Raja Iblis pun berkata, "Tidak, bawahanku tidak melakukan apa-apa." Mendengar perkataan dari si Arut, Raja Iblis pun jadi kebingungan dan bertanya, kalau begitu kenapa Arut mau keluar? Dia tuh mau Arut memberitahukan semuanya kepada sang Raja Iblis. Mendengar itu, Arut pun berkata, "Jika aku memberitahumu, apakah kau akan membunuhku?" Sang Raja Iblis yang mendengar itu pun jadi kaget banget dan berkata, "Apa maksudmu? Tidak mungkin aku membunuhmu. Aku tuh cuma mau tahu kenapa kau melakukan hal ini." Mendengar itu, Arut pun jadi kebingungan mau menjawab apa saat itu. Dan di sini Raja Iblis pun kembali melanjutkan perkataannya. "Apa mungkin karena aku tidak mengirimmu ke perbatasan waktu itu? Apa mungkin karena tubuhmu sudah gatal ingin bertarung? Aku bisa mengubahnya untukmu. Tolong jangan tinggalkan aku." Dan di sini tiba-tiba muncullah darah dari tubuh si Arut. Melihat itu, sang Raja Iblis pun langsung panik dan segera memanggil dokter untuk merawat Zero Corp si Arut. Bahkan sang Raja Iblis saat itu marah-marah. Apa yang sebenarnya dilakukan dokter sialan itu? Namun gak lama setelah itu, datanglah sang dokter yang saat itu langsung memeriksa keadaan dari Arut. Sang Raja Iblis yang udah khawatir banget sama kondisi bawahannya itu pun langsung bertanya kepada dokter apa yang sebenarnya udah terjadi. Sang dokter pun kemudian menjawab, "Seperti yang tuanku perkirakan, ini adalah efek samping." Sang dokter itu bernama Ben. Ben pun saat itu berkata, jika dilihat dari luka yang diterima ketika bertarung melawan sang hero, ini adalah efek sampingnya. Namun bukannya senang, sang Raja Iblis itu pun malah marah dan berkata, "Hei dokter sialan, aku tidak memanggilmu kembali untuk mengatakan hal-hal yang sudah aku ketahui." Dan saat itu muncullah aura kegelapan dari tubuh sang Raja Iblis. Sang Raja Iblis kembali melanjutkan perkataannya, "Aku ingin kau menemukan cara untuk menyembuhkannya secepat mungkin. Kalau kau gagal, kau tahu apa yang akan terjadi pada dirimu." Ben yang mendengar itu pun langsung mematuhi perkataan dari Raja Iblis dengan berkata bahwa dirinya akan berjuang sebisa mungkin. Dan setelah itu sang Raja Iblis pun berkata kepada Arut, "Arut, kita akan berbicara lain kali. Aku ingin kau fokus pada pemulihanmu." Dia pun kemudian memerintahkan bawahannya yang ada di tempat itu untuk membawa Zero Corps Commander ke ruangannya sendiri. Mendengar itu, Arut pun saat itu langsung dibawa ke tempatnya sendiri. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Arut yang saat ini sedang diobati. Orang-orang yang ada di tempat itu pun kemudian bertanya-tanya, apa Zero Corps Commander muntah darah lagi? Dia telah mengorbankan tubuhnya saat sang pahlawan memilih untuk membunuh diri dan meledakkan tubuhnya. Dia bisa selamat saja sudah merupakan keajaiban. Aku bahkan mendengar, bahkan dia yang terkuat kedua sebelum Raja Iblis. Meski keadaan tubuhnya seperti saat ini, dia adalah orang yang paling dekat dengan sang Raja Iblis. Dan karena itu, aku sangat menghormatinya meski dia adalah manusia. Kita benar-benar diberkahi karena memiliki orang seperti dirinya. Zero Corps Commander memang sangat hebat. Di sisi lain, Arut saat itu berkata di dalam hati, "Sial, sebenarnya aku hanya ingin mengundurkan diri dan hidup santai. Tapi mereka semua melakukan semuanya seenaknya." Dan ketika Arut saat itu sedang tidak sadarkan diri, terlihatlah orang yang saat itu berkata, "Tuan Arut, tolong katakan bagian mana yang sakit."
Jika dilihat dari denyut nadinya saat ini, Arut masih dalam keadaan normal dan sepertinya cuma terkena demam aja. Dan saat itu para pasukan iblis pun langsung memberikan hormat kepada Arut dengan berkata, "Selamat beristirahat tuanku." Dan di sini Arut pun kemudian berkata, "Sebenarnya tak seperti yang mereka pikirkan semuanya. Aku ini adalah manusia terlemah." Dan saat itu terlihatlah Arut yang mulai bangkit dari tempat tidurnya. Dan terlihatlah seorang wanita yang saat itu memberikan gelas minuman kepada Arut. Arut pun langsung menggenggam gelas itu. Namun karena dirinya masih demam, gelas itu pun gak sengaja terjatuh. Melihat itu, sang pelayan pun langsung minta maaf sama Arut karena gak mengerti bahwa tuannya itu lagi sakit. Namun Arut saat itu menyuruh wanita itu untuk pergi dari tempat itu. Di sini, wanita pelayan itu pun kesenangan karena dia akhirnya bisa menyentuh lengan tuannya. Namun sebaliknya, di dalam pikiran si Arut, dia selalu berpikiran negatif dan menganggap semua orang sangat membencinya. Bahkan dia saat itu juga nyesek banget karena ngira bahwa si pelayan itu nggak mau bersentuhan tangan dengannya. Dan ini adalah sisi gelap dari Arut. Arut juga mengira bahwa sang Raja Iblis juga membenci dirinya. Karena waktu itu, terlihatlah sang Raja Iblis yang marah sama Arut dengan berkata, "Arut, apa yang kau lakukan di luar? Tubuhmu masih belum sembuh sepenuhnya. Aku sudah bilang pada bawahanku untuk mengawasimu. Kau akan lama sembuh kalau cuma makan itu. Jadi makanlah sebanyak yang kau mau." Arut yang mendengar itu pun jadi kebingungan karena saat itu yang dibawa oleh sang Raja Iblis adalah daging yang berukuran besar banget. Dan di sini Arut pun berbaring sambil berkata, "Sebenarnya aku adalah satu-satu manusia di Demonic Realm yang terlahir dengan tubuh terlemah, yang bisa pingsan dengan sedikit tekanan. Mereka sebenarnya salah paham dengan menganggapku sebagai orang kuat. Dan tiba-tiba saja aku menjadi bawahan langsung Raja Iblis." Arut pun kemudian berkata di dalam hati, "Untuk sekarang aku bisa berbohong kalau ini adalah efek samping dari pertarunganku dengan hero. Namun kalau seseorang berhasil mengetahui kalau aku sebenarnya cuma manusia biasa yang terlahir dengan tubuh yang sangat lemah, kemungkinan Raja Iblis itu akan marah dan langsung membunuhku." Arut yang gak mau itu terjadi pun langsung bangkit dan ketakutan. Dan karena alasan itulah, Arut pun jadi gak pengen terus menetap di tempat ini. Dan setelah Arut membayangkan bahwa Corps Commander juga akan menghinanya, terlihatlah para Corps Commander yang saat itu ada di imajinasi Arut yang berkata, "Jadi selama ini dia ternyata cuma orang lemah." Arut yang mendengar itu dari pikirannya pun jadi makin frustasi dan berkata di dalam hatinya, "Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Aku akan menjalani kehidupan tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Dan cara untuk mendapatkan itu adalah dengan keluar dari Demonic Realm." Gak lama, datanglah seseorang tepat ke ruangan Arut yang memanggil Arut dengan nada panik. Orang itu adalah pelayan dari Zero Corps Commander yang bernama Ed. Arut yang melihat Ed saat itu pun juga kaget banget dan kemudian bertanya kepada Ed, "Apakah kau baru kembali dari dunia manusia?" Ed yang mendengar itu pun saat itu menjawab iya. Dan karena itu, Ed pun berkata dengan nada yang sangat senang, "Aku mendapat cube baru yang dikenal sebagai Mirror Cube." Dan di sini diketahui, Ed adalah satu dari beberapa iblis yang akrab dengan si Arut. Dia akan pergi ke dunia manusia dan membawakan bermacam-macam benda untuk mengisi kebosanan dari Arut. Dan diketahui, Ed saat ini kembali karena dirinya panik mendengar bahwa Arut pingsan lagi.
Arut yang mendengar itu pun langsung mengambil pemberian dari Ed itu dan mencoba untuk memainkannya. Namun Ed yang mendengar itu makin khawatir dan berkata, "Tidak mungkin tuanku baik-baik aja. Apa yang bisa kami lakukan untuk menyembuhkan efek samping itu?" Mendengar itu, Arut pun berkata, "Lupakan saja itu. Itu adalah kesalahanku sendiri." Namun Ed yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Itu tidak benar. Bukankah Anda telah membunuh sang pahlawan untuk menyelamatkan kami semua?" Arut yang mendengar itu pun dalam hati berkata, itu tidak mungkin terjadi. Kenapa mereka semua terus memikirkan hal itu?" Ed pun kemudian berkata dengan wajah yang sangat menyeramkan, "Saya akan menemukan cara untuk menyembuhkan Anda, bahkan jika harus menghajar Ben." Mendengar itu, Arut pun jadi nggak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ed, karena perkataannya itu agak aneh. Dan setelah itu, Ed pun meminta Arut untuk beristirahat dengan cukup. Setelah perginya Ed dari kamar Arut, Arut pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Ya begitulah, banyak iblis yang terlalu khawatir padaku. Salah satunya adalah dirinya. Kurasa Raja Iblis juga begitu. Tapi berkat Raja Iblis, aku bisa selamat di tempat seperti ini. Kuharap kesalahpahaman ini tak terbongkar dulu." Scene pun kemudian berpindah ke tengah malam. Terlihatlah sang Raja Iblis yang sedang membaca surat pengunduran diri dari Arut. Raja Iblis itu pun berkata, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan tatapan datar itu terlihat sangat aneh. Dari awal dia adalah orang yang gak bisa ditebak. Apa dia baru saja membunuh pahlawan itu? Tapi sepertinya begitu. Dia membunuh dan menahan ledakan kematian dari sang pahlawan yang membuat semua iblis pun saat itu jadi kaget banget. Dan ternyata sejak kematian dari sang pahlawan, sang Raja Iblis pun jadi tertarik sama Arut. Dia pun kemudian berkata, "Siapa namamu?" Bagi sang Raja Iblis, Arut telah menunjukkan keberanian yang tinggi dengan pergi ke area perperangan sendirian. Jadi dia beneran gak nyangka bahwa Empire benar-benar membuat keputusan seperti itu. Arut yang mendengar itu pun menjawab, dia adalah Deonhard. Dan karena kesalahpahaman itu, sang Raja Iblis itu pun mengulurkan tangannya kepada Arut dan berkata, "Maukah kau bergabung denganku menjadi pasukan Raja Iblis?" Dan scene pun kembali ke momen saat ini. Raja Iblis itu pun berkata sambil memikirkan sesuatu. Jika dipikir lagi, aku belum memberikan misi apapun padanya sejak dia bergabung. Tapi memang tidak ada misi yang pantas untuknya. Di sini, Raja Iblis tiba-tiba mengambil sebuah surat dan malah tersenyum. Dia pun kemudian berkata kepada bawahannya, "Segera persiapkan rapat para Corps Commander. Kumpulkan mereka sekarang juga." Di sini sang Raja Iblis pun memasang wajah yang sangat seram dengan berkata, "Arut mungkin bisa bersenang-senang dengan yang satu ini." Di sisi lain, Arut yang sepertinya sedang demam itu pun merasakan keanehan, seolah seseorang sedang menceritakan dirinya di belakang. Dan benar aja, gak lama setelah itu, datanglah Arut yang saat itu udah kesel banget. Arut pun berkata di dalam hatinya, "Aku kehilangan kesempatan bersantai karena Raja Iblis memanggil diriku. Dia sendiri yang memintaku untuk istirahat. Namun kenapa dia tiba-tiba memanggilku ke rapat seperti ini? Bukankah itu berarti kalau semua Corps Commander juga akan dipanggil ke kastil Raja Iblis? Sial, ini sangat merepotkan. Apa yang dia harapkan dariku kali ini?" Dan terlihatlah wajah Arut yang saat itu ketakutan. Namun meski begitu, jika di depan semuanya, Arut akan terus mempertahankan image-nya dan berpura-pura sok cool.
Melihat Arut yang saat itu mulai memasuki ruangan, para iblis pun jadi kaget dan berkata, "Dia manusia yang dirumorkan itu bukan. Ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung." Mendengar itu, iblis pria itu pun berkata, "Apa? Kau masih tidak mengetahui namanya? Dengarkan aku baik-baik. Aku ada di sana saat dia membunuh sang pahlawan." Saat itu, saat Raja Iblis bertanya siapa dia menjawab dengan tatapan yang sangat mengerikan, yang bahkan aku saat itu takut banget. Dia berkata bahwa dirinya bernama Demon Arut. Iblis pria itu pun terus menjelaskan nama itu dengan ekspektasinya sendiri. Ya, walau sebenarnya padahal saat itu Arut mengatakan bahwa namanya adalah Deonhard. Tapi para iblis saat itu nggak bisa mendengarnya dan malah menganggap kalau Arut mengucapkan nama Demon Arut. Di sisi lain, Arut yang mendengar namanya salah disebut itu pun jadi kesal dan berkata di dalam hati, "Hei sialan, namaku adalah Deonhard." Melihat Arut yang saat itu menghadap kepada mereka pun langsung ketakutan karena mengira telah membuat Arut kesal saat itu. Dan si iblis pria itu pun berkata kepada rekannya, mereka harus segera pergi karena kalau tidak Arut bisa membunuh mereka tanpa alasan. Padahal sebenarnya nggak begitu. Arut berkata di dalam hati, "Mana mungkin bisa aku membunuh kalian? Yang ada akulah yang mati." Arut pun saat itu terus bertanya-tanya, kenapa kesalahpahaman makin bertambah besar semakin lama waktu berlalu. Tapi untungnya karena hal itu, tidak ada yang berani macam-macam sama Arut. Arut terus berkata di dalam hati sambil menggenggam tangannya, "Kalau aku ketahuan di sini, aku pasti akan langsung dibunuh. Aku tak akan membiarkan siapapun tahu kalau aku adalah yang terlemah di demonic realm ini. Aku harus bersikap percaya diri." Dan sampailah Arut di depan pintu pos penjaga, yang membuat para iblis penjaga pun saat itu ketakutan. Karena saat itu Arut berkata dengan nada coolnya, "Cepat buka pintunya." Dan setelah pintu terbuka, terdengarlah suara yang berkata, "Yang terakhir, Zero Corps Commander akan bergabung dengan kita kali ini." Sang Raja Iblis pun saat itu menyambutnya dengan berkata, "Akhirnya kau datang juga, Arut." Arut yang mendengar itu pun langsung memasang wajah seram dan berkata di dalam hati, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Namun jauh di dalam hati Arut, dia memasang ekspresi yang sangat ketakutan. Gak lama, komandan pertama Raja Iblis yang bernama Zaikar pun berkata kepada Arut, "Tuanku, Anda harus duduk di sebelah Raja Iblis." Mendengar itu, komandan ketiga Asil pun berkata di dalam hati, "Sebenarnya dia terlihat sangat lemah di mataku, tapi tidak kusangka dia mampu mengisi posisi Zero. Aku jadi ingin bertarung melawannya." Namun saat itu Komandan Iblis ke-6 pun kesal dan berkata, "Apa peringkat bisa jadi alasan untuk terlambat?" Mendengar itu, Komandan Iblis ke-4 pun berkata, "Aku yakin dia punya alasan sendiri." Nama Komandan Iblis ke-4 adalah Adelia. Dan gak cuma itu, bahkan Komandan Iblis ke-11 yang bernama Ririnel dalam hati marah-marah karena para komander yang lain berani menghina Lord Arut. Dan terlihatlah sepertinya Riri saat itu menyukai si Arut ini. Dan di sini Arut pun langsung duduk di kursinya sambil berkata di dalam hati, "Kenapa ada banyak sekali iblis mengerikan di sini? Suasananya terlalu menekan. Aku jadi ingin kembali mengurung diriku." Dan gak lama setelah itu, Raja Iblis pun bertanya kepada Arut, "Apakah kau baik-baik aja?" Arut pun saat itu meminta maaf karena udah terlambat. Tapi saat itu nadanya memang masih cool. Raja Iblis pun kemudian berkata,
jangan dipikirkan. Lagi pula kau terlambat bukan karena alasan apapun. Padahal aslinya Arut sengaja terlambat karena dia tuh nggak mau datang cepat-cepat. Gak lama setelah itu, datanglah iblis yang berkata kepada Arut bahwa dirinya akan menuangkan minuman untuk Arut. Arut yang terlihat cool itu pun dalam hati kesenangan dan berkata, "Ini dia, seseorang berkedudukan tinggi bisa meminum alkohol sesuka hatinya, entah itu di dunia manusia atau di demonic realm. Ini satu-satunya alasan kenapa aku bisa bertahan di tempat ini." Namun ketika Arut mengambil gelas itu, dirinya pun kaget banget karena ternyata itu bukan alkohol, melainkan jus anggur. Arut pun mulai jadi salah paham dan berkata di dalam hati, "Tapi ini kelihatan seperti alkohol. Apa mereka sebenarnya mendiskriminasikan diriku?" Mendengar itu, Raja Iblis pun kemudian berkata kepada Arut, "Arut, hentikan kekesalanmu itu. Akulah yang nyuruh mereka untuk melakukan hal itu." Mendengar itu, Arut pun langsung memasang wajah sinis ke arah Raja Iblis. Namun sebenarnya di dalam hatinya Arut berkata, "Kenapa dia ingin membatasi alkohol padaku? Apa mungkin dia sudah tahu siapa aku sebenarnya? Kalau begitu, mereka berkumpul di sini untuk mengeksekusi diriku." Namun sang Raja Iblis pun saat itu menenangkan Arut dengan berkata, "Dengarkan aku sebelum kau marah. Kaulah alasan utama kenapa rapat ini diadakan." Arut yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, "Ternyata beneran habis riwayatku." Raja Iblis pun kemudian berkata kepada Komandan ke-6, "Bagikan detail dari dokumen yang kau berikan padaku itu." Komandan ke-6 pun saat itu berkata, 12 komandan sudah melindungi desa dari demonic monster selama ini. Namun belakangan ini terjadi peningkatan drastis dari jumlah mereka. 12 komander pun tak bisa menangani mereka lagi setelah para demonic monster menghancurkan setengah dari desa itu. Para demonic commander pun mulai mengevakuasikan penduduk yang selamat ke kota yang ada di dekatnya, yang saat itu terlindungi oleh dinding benteng di tempat itu. Tapi mereka tetap nggak yakin bahwa tempat itu juga mampu menahan mereka. Dan karena itulah, para commander pun membutuhkan pasukan bantuan untuk menghadapi mereka. Dan di sini diketahui bahwa komandan ke-12 lah yang saat itu sedang menahan tempat itu. Mendengar hal itu, para komandan iblis pun bertanya, kenapa komandan ke-12 tidak datang? Apakah dia terbunuh oleh demonic monster rendahan? Mendengar itu, komandan ke-6 pun kembali berkata, jaga kata-katamu. Bahkan demonic monster bisa jadi lawan yang menyulitkan kalau jumlah mereka terlalu banyak dan bekerja sama. Di sisi lain, Arut yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, aku tahu kenapa mereka terkejut. Demonic monster di antara para demon yang diciptakan oleh Raja Iblis, mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak berakal, yang hanya menuruti insting buas mereka. Dengan kata lain, demonic monster adalah produk gagal dari sang Raja Iblis. Namun di sini Arut nggak menyangka bahwa komandan ke-12 aja bisa dikalahkan oleh para demonic monster. Namun Arut di sini penasaran apa hubungannya sama dirinya. Di sisi lain, komandan ke-6 saat itu terus menceritakan kepada sang Raja Iblis bahwa mereka berperang setiap hari karena terlalu banyak demonic monster, dan mereka belum tahu alasan tentang peningkatan jumlah mereka secara mendadak. Raja Iblis pun menjawab hal itu dengan nada kalem. Pahlawan saat ini sudah mati. Biasanya yang mengatasi monster itu adalah dirinya. Jadi tidak mengejutkan, setelah kematiannya, demonic monster malah mengepung desa itu. Mendengar itu, semua orang pun saat itu terdiam.
karena sosok yang berhasil membunuh pahlawan dikabarkannya adalah Demon Arut. Arut yang sepertinya mengerti situasinya pun jadi gemetar dan berkata di dalam hatinya, apa mereka mencoba membunuhku dengan menggunakan alasan itu? Tapi aku nggak pernah membunuh pahlawan. Kenapa mereka bisa memikirkan hal itu? Padahal aku adalah manusia terlemah. Arut pun kemudian terlihat kesal dan berkata di dalam hati, dasar sialan, bukankah kau yang mencoba membunuh Raja Iblis? Kenapa kau malah menimpakan semuanya itu padaku sang pahlawan? Melihat tatapan mata dari si Arut, Raja Iblis pun jadi kembali salah paham dan berkata, mata itu, aku sepertinya mengerti. Jangan khawatirkan apapun. Zero Corps Commander akan dikirim ke sana sebagai bala bantuan. Mendengar perintah dari sang Raja Iblis, Arut saat itu berteriak histeris tepat di dalam hatinya. Dan di sini Raja Iblis pun berkata bahwa Arut bisa melepaskan stres di sana karena dirinya tahu kalau Arut tuh mau pergi ke sana. Mendengar perkataan dari Raja Iblis, Komandan ke-6 pun kemudian berkata, Raja Iblis seolah bicara kalau Arut mau patroli aja di sana. Dan sepertinya kemampuan dari Arut ini benar-benar diakui oleh Raja Iblis. Aku jadi penasaran sebenarnya seberapa kuat dirinya. Di sini, Arut pun kemudian berkata dengan mata yang sangat menyeramkan, kondisi tubuhku saat ini sedang dalam keadaan tidak baik. Namun Arut saat itu juga berkata di dalam hati, memohon agar dirinya nggak dikirim ke sana. Mendengar itu, Komandan ketiga Asil pun langsung bertanya, apakah Arut tidak mau pergi ke sana? Komandan pertama pun jelasin, bukan? Kau mungkin berpikir kalau dia telah membuat alasan setelah mendengar berita itu. Tapi kemungkinan dia dengan kesulitan menahan keinginannya akan pembantaian. Karena dia memikirkan kondisi tubuhnya. Dia nggak mau membantai semuanya dalam kondisi tidak fit. Mendengar itu, Komandan ketiga pun jadi bertanya-tanya, benarkah itu? Sepertinya dia memang sosok yang sangat hebat. Di sini, Komandan pertama Zaikar pun berkata di dalam hati, meski aku belum mempercayainya sepenuhnya, dia selalu menunjukkan sikap yang mencerminkan Corps Commander. Dan karena percakapan itu, Komandan ketiga pun berkata di dalam hatinya, bukan cuma kuat, tapi dia pandai dalam mengambil keputusan. Aku jadi makin ingin bertarung dengannya, karena bertarung dengannya, kemampuanku pasti akan meningkat. Raja Iblis pun kemudian berkata, aku tak memintamu untuk bekerja terlalu keras. Aku hanya memintamu untuk memimpin penyerangan di sana dan menghilangkan stres aja. Itu pasti mudah bagimu. Arut yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, mudah matamu itu, aku nggak akan pernah pergi. Aku sebenarnya ingin berkata begitu, tapi aku tidak bisa mengatakannya karena raut wajah mereka semua terlihat sangat imut. Dan karena itu Arut yang telah membulatkan tekadnya itu pun berkata, aku tidak peduli Raja Iblis mengizinkannya atau tidak. Aku pasti akan kabur nanti. Arut pun berkata bahwa dirinya akan ke sana. Namun sebenarnya niat Arut sebenarnya dirinya tuh mau pergi dari Demonic Realm itu. Ketika malam tiba, pasukan dari Arut pun langsung bergerak menuju ke desa tempat penyerangan. Dan udah pasti Arut juga berada di dalam gerbong kereta itu. Dan terlihatlah Arut yang saat itu lesu banget karena dia nggak bisa menolak permintaan untuk menghancurkan para monster di sana. Dan Arut pun berkata di dalam hati, akhirnya hari seperti ini datang juga ketika aku mencoba untuk kabur tapi malah berakhir seperti ini. Dan terlihatlah kejadian sebelumnya, di mana saat itu Raja Iblis mendatangi Arut dengan berkata, Arut, ternyata kau udah berkemas.
kau begitu ingin pergi rupanya. Dan di sini Raja Iblis pun berkata di dalam hati, maaf karena aku tidak peka selama ini. Aku nggak tahu kau ternyata ingin bertarung. Arut yang mendengar itu pun kemudian menjawab, aku memang sangat bersemangat untuk pergi. Namun jauh di dalam lubuk hati Arut, koper-koper itu ternyata ingin menjadi barang bawaannya saat dia kabur. Arut pun berkata di dalam hati, mana mungkin aku mengatakan padanya kalau aku mau kabur. Lagi pula, jika aku kabur ke Empire, itu pasti juga tidak akan mudah. Karena si Emperor sialan itu telah mengirimku untuk mengalahkan Demon King ini. Dan kakak sialan yang membenciku sampai mati. Tapi kurasa itu lebih baik daripada terjebak di tempat ini dan mati di antara para monster. Arut pun kemudian memegang dahinya sambil berkata, aku harus memikirkan ini dengan kepala dingin. Arut pun kemudian membuka tirai dan melihat Ed yang ada di luar sambil berkata di dalam hati, aku dengar kalau pasukan Zero Corp dan Ed adalah orang-orang yang kuat. Jadi aku bisa numpang menang saja di akhir nanti. Namun tiba-tiba salah satu pasukan Ed pun kemudian berkata kepada Ed, Tuan, sebentar lagi kita akan sampai di desa. Ed yang mendengar itu pun langsung minta bawahannya itu untuk tidak lengah. Kembali menampilkan Arut. Arut terus berkata di dalam hatinya, sebenarnya apa alasan aku untuk datang ke sini? Bahkan Raja Iblis berkata untuk tidak memaksakan diriku. Tapi ya sudahlah, lebih baik aku menikmati waktuku sendiri. Arut pun saat itu mengeluarkan wine khusus Demonic Realm. Itu adalah wine langka yang cuma dibuat di Demonic Realm dan diketahui memiliki rasa yang enak banget. Arut pun kemudian berkata, aku nggak bisa minum wine saat rapat karena Raja Iblis itu. Tapi aku nggak akan menyerah semudah itu kalau untuk wine. Arut pun kemudian membuka tutup botol wine itu sambil berkata, mereka bilang aura dan jiwa orang-orang yang sudah mati, yang sudah meminum wine ini bisa keluar dari Demonic Realm. Setidaknya aku harus mencobanya sebelum aku mati. Arut pun kemudian meneguk isi wine itu dan terlihatlah Arut yang saat itu kesenangan karena dia tuh suka banget nikmati wine itu. Karena wine bisa membuat Arut melupakan semuanya dan membuat Arut merasa lebih hidup dari sebelumnya. Di sini, Ed pun mulai kebingungan. Karena nggak lama setelah itu, suara dari Lord Arut sepertinya sama sekali tidak terdengar. Dan di sini Ed pun jadi takut dan berkata, apa mungkin Lord Arut masih kesal? Mungkin karena insiden sebelum keberangkatan kami itu. Nah jadi, insiden sebelum keberangkatan, terlihatlah pasukan Ed yang saat itu memanggil Lord Arut dengan berkata, Lord, mohon tunggu sebentar. Saya tahu kalau Anda ingin menunggangi kuda, tapi pikirkan kondisi tubuh Anda dan pakailah kereta kuda sampai Anda sembuh total. Arut pun saat itu menatap sinis ke arah pasukan itu sambil berkata di dalam hati, apa-apaan orang ini? Tentu saja aku bakal naik kereta kuda. Siapa yang bilang aku mau menunggangi kuda buas macam ini? Namun setelah itu, Arut pun langsung memasuki kereta kuda yang membuat para pasukan pun mengira bahwa Arut kesal tidak diizinkan untuk menaiki kuda di sana. Ed pun kemudian yang melihat itu menjadi khawatir dan berkata, aku sangat tahu karena aku sudah melayani Lord Arut selama ini. Dia pasti sangat ingin menunggangi kuda itu. Sebenarnya Ed saat itu juga udah meminta dan memohon kepada Raja Iblis untuk membiarkan Lord Arut melakukan hal itu. Namun Raja Iblis saat itu marah dan berkata, apakah kau sudah gila? Kau pikir masuk akal membiarkan dia menunggangi kuda dengan keadaan seperti itu? Gak lama setelah itu, pasukan dari Ed pun berkata kepada Ed, Letnan, desanya telah terlihat.
Dan terlihatlah desa yang saat itu telah mengalami kebakaran besar. Dan banyak mayat yang bergelimpangan di tempat itu. Ed yang melihat itu pun berkata, ini bencana. Sepertinya demonic monster sudah menghancurkan area ini dan meninggalkannya. Aku yakin mereka belum pergi jauh, jadi cari keberadaan mereka. Gak lama setelah itu, terlihatlah banyak demonic monster yang berkumpul di tempat itu, yang membuat para pasukan pun saat itu langsung kaget banget karena jumlahnya itu sangat banyak. Ed pun saat itu langsung meminta pasukan dengan berkata, ternyata mereka telah menanti kita sejak awal. Semuanya, ayo bersiap bertarung. Bertarunglah demi Lord Arut yang mempercayai kita semua. Dan pertarungan pasukan iblis dengan demonic monster pun saat itu langsung terjadi. Tebasan demi tebasan terus dilancarkan. Para pasukan saat itu berjuang mati-matian untuk mengalahkan para demonic beast. Namun para demonic beast juga nggak tinggal diam dan terus memberikan perlawanan pada pasukan Raja Iblis. Melihat serangan yang gak ada habisnya, Ed pun saat itu mulai mengerti satu hal. Sepertinya pasukan demonic beast saat ini lebih banyak. Namun tiba-tiba muncullah demonic beast berukuran besar tepat di depan Ed. Salah satu pasukan pun saat itu berteriak meminta Ed untuk segera menghindar. Namun sepertinya udah terlambat. Ed saat itu sama sekali nggak bisa bereaksi. Scene pun kemudian berpindah ke kastil Raja Iblis. Terlihatlah Jenderal Iblis pertama Zaikar yang saat itu berkata kepada sang Raja Iblis, Lord, apakah mereka akan baik-baik saja cuma dengan mengirim Zero Corps? Mendengar itu, Raja Iblis pun berkata, tentang penaklukan demonic monster itu maksudmu? Zaikar pun menjawab, tapi jumlah mereka itu terlalu banyak. Bukankah lebih baik juga membawa pasukan kita ke sana? Namun Raja Iblis dengan santai menjawab, tidak masalah, Zero Corps itu kuat. Dan ditambah lagi, kalau memang dalam bahaya yang sesungguhnya, mereka punya Zero Corps Commander. Dan benar aja, Scene pun kembali ke pertarungan sebelumnya. Terlihatlah demonic beast yang ingin menghancurkan Ed itu pun langsung terbantai dengan satu serangan, yang ternyata itu dilakukan oleh Arut. Ed yang melihat itu pun jadi kaget banget karena Lordnya saat itu turun tangan. Ed pun saat itu berkata, terima kasih atas bantuannya tuanku. Namun saat itu Arut mengarahkan pedangnya tepat ke wajah Ed dengan berkata, apakah kau juga musuhku? Dan di sini terlihatlah kepribadian lain dari Arut yang cukup menyeramkan. Ternyata Ed saat ini udah menyadari tentang kebiasaan buruk dari sang kaptennya. Dia pun saat itu langsung berkata, tidak tuanku, saya adalah bawahanmu. Arut yang mendengar itu pun berkata, baiklah kalau begitu. Jadi, apakah dia musuhku? Arut pun saat itu mengalihkan pandangan pada demonic beast yang lain dan segera melancarkan serangan. Tapi sayangnya, demonic beast itu berhasil melancarkan tinju tepat ke arah Arut yang membuat Arut pun saat itu sampai terpental dan menciptakan ledakan yang cukup besar di tempat itu. Ed yang melihat itu pun jadi khawatir sama tuannya dan memanggil nama tuannya. Namun di sisi lain, terlihatlah Arut yang saat itu terluka. Tapi ekspresi wajahnya saat itu cukup menyeramkan. Malah Arut saat itu tersenyum dan berkata, jadi kau adalah musuhku. Arut pun tiba-tiba bangkit dan melesat dengan sangat cepat sampai nggak bisa dilihat oleh mata siapapun. Hanya terdengar suara Arut saat itu. Tenggelamlah dalam amarah. Dan seketika, seluruh tubuh dari demonic beast itu pun langsung hancur berkeping-keping. Arut pun saat itu berkata, aku hanya butuh sedikit kesadaran untuk membedakan mana musuhku.
Dan pembantaian kejam pun saat itu terjadi, seolah Arutlah yang merupakan predator di sini. Bahkan pasukan iblis yang melihat itu pun sampai gemetar ketakutan. Mereka nggak nyangka bahwa kekuatan demon Arut sebesar itu. Di sisi lain, Arut yang terus menggila itu pun lepas kendali sambil berkata, "Aku nggak akan membiarkan satupun lolos dari kalian. Kalian semua akan mati di sini." Bahkan saking kejamnya sosok Arut, meski musuh sebenarnya udah mati, Arut masih terus mencabik-cabik mereka semua dengan senyuman yang saat itu sangat menyeramkan, yang membuat semua musuh yang ada di sana pun sampai ketakutan melihat kehadiran dari Arut. Dan saat itu kepribadian Arut yang lain pun berkata, "Dengan tubuh yang lemah seperti ini, beginilah caraku bertahan hidup di dunia ini." Shin pun kemudian berpindah ke istana kerajaan. Terlihatlah seseorang yang saat itu menyampaikan sesuatu pada orang yang duduk di kastil kerajaan. Orang itu pun kemudian berkata, "Itu benar, semuanya dilakukan oleh Zero Corps Commander." Mata-mata yang dikirim ke Demon Realm telah melaporkan kalau Zero Corps Commander berpartisipasi dalam penaklukan kali ini. Dan seperti yang dikatakan oleh rumor, dia memang sangat brutal. Mendengar itu, sang Emperor pun berkata, "Aku memang mendengar kalau Zero Corps Commander punya talenta yang disukai oleh sang Raja Iblis. Aku jadi teringat akan seseorang." By the way, nama dari sang Emperor adalah Edward. Edward pun kemudian berkata, "Kalau begitu, kita juga harus membuat persiapan. Aku punya kandidat yang sempurna. Bagaimana menurutmu?" Pasukan yang mendengar itu pun jadi kaget sejenak. Namun Edward kembali melanjutkan perkataannya, "Aku akan memberikanmu kesempatan khusus untuk mencapai sesuatu." Mendengar itu, orang itu pun langsung menundukkan kepalanya dengan berkata, "Saya menerima perintah dari Yang Mulia Emperor." Mendengar itu, sang Emperor Edward pun tersenyum dan berkata, "Baguslah kalau begitu. Ayo buktikan padaku, kau juga bisa menjadi talenta tersebut." 8 tahun pertarungan telah berlangsung. Demi kejayaan Empire, tempat itu pun telah dipenuhi dengan mayat dan darah. Dan di antara mereka, ada pasukan-pasukan pemberani yang mati membela garis depan. Dan sepertinya scene di episode kali ini merupakan masa lalu, karena saat itu terlihatlah Lord Arut yang sedang mengamuk di sana. Arut pun kemudian berkata, "Semua pasukan yang menyerbu ini hanyalah korban yang beneran dijadikan tumbal oleh kerajaan." Sepertinya ini adalah kisah kelam sebelum Arut bergabung dengan pasukan Raja Iblis. Dan terlihatlah tempat yang udah menjadi neraka, di mana umat manusia saat itu bertarung sampai akhir demi kejayaan kerajaan itu. Namun Arut nggak ingin datang ke neraka itu, maupun membahayakan nyawa untuk bertarung demi kerajaan. Tapi Arut saat itu terus terpojok menghadapi benturan yang sangat mengerikan. Arut pun terus membantai iblis sesuka hatinya. Dan pembantaian itu Arut lakukan bukan karena dirinya ingin memenangkan kerajaan, tapi hanya untuk bertahan hidup. Arut gak mau mati sesuai dengan keinginan dari kerajaan. Arut pun menyadari bahwa dirinya harus selamat apapun yang terjadi. Dan setelah Arut memikirkan hal itu, muncullah kepribadian lain dari Arut yang terlihat sangat menyeramkan. Arut pun kemudian berkata, "Aku akan membalaskan dendamku kepada mereka semua." Dan tepat setelah kata-kata itu, terlihatlah Arut yang saat itu baru tersadar dari tidurnya. Arut yang bermimpi seperti itu pun jadi kaget banget dan bertanya-tanya itu sebenarnya mimpi apa. Karena Arut merasa mimpi itu harusnya cukup penting. Dan
kalau dilihat-lihat dari scene yang ada sebelumnya, sepertinya Arut juga telah bertemu dengan pasukan dari Emperor sebelumnya. Namun saat itu Arut sepertinya masih dalam keadaan mabuk. Arut pun jadi menganggap bahwa itu sepertinya sangat penting. Namun Arut pun melihat sekitarnya dan menyadari bahwa dirinya udah di kamarnya. Melihat Lord mereka yang saat itu udah sadar, Ed yang khawatir itu pun langsung berkata, "Tuanku, Anda telah membuat kami khawatir dengan tidur sepanjang hari." Ben yang melihat itu juga berkata, "Kami sudah melakukan pengobatan pada Anda saat tertidur, tapi saya masih terkejut melihat Anda pulang dengan berlumuran darah yang sangat banyak itu." Mendengar itu, Arut pun kemudian bertanya, "Apa maksudmu? Dan kapan aku sampai di sini?" Ed pun kemudian jelasin, penaklukan demonic monster telah berhasil dan mereka semua kabur karena ketakutan. Lalu setelah itu, mereka pun langsung kembali ke kastil Raja Iblis setelah Arut pingsan. Ed yang ngerasa bersalah itu pun langsung menundukkan kepalanya pada Arut dengan berkata, "Tuanku, tolong maafkan saya. Jika seandainya saya lebih kuat, saya nggak akan membuat tuanku sampai tertekan seperti itu." Arut yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Apa? Misinya beneran udah selesai? Kenapa pula aku bisa pingsan?" Mendengar pertanyaan dari Arut, Ben pun kemudian berkata, "Aku rasa Anda menderita hilang ingatan sementara waktu. Itu sepertinya cukup parah. Dan sepertinya Anda diserang oleh demonic beast. Namun kau bisa bangkit kembali dan tidak perlu menanyakan akhirnya. Kau telah membantai semua yang ada di sana." Arut yang menyadari hal itu pun jadi kaget banget sambil memegang kepalanya dan berkata, "Apa? Katanya aku amnesia." Dan di sini Arut pun tiba-tiba mengingat ingatan yang merupakan ingatan ketika dirinya itu lepas kendali. Arut yang melihat ingatan itu pun jadi kaget banget karena dia beneran gak merasakan telah melakukan apapun. Arut pun mulai beranggapan apa itu karena dia mabuk dan telah menyebabkan banyak masalah. Arut pun jadi mulai panik dan berkata, "Sepertinya aku pingsan karena kebanyakan minum, bukan karena terluka. Aku pasti melakukan hal yang tidak saat aku mabuk." Namun di sini Ben pun mendekat kepada Arut dengan berkata, "Tapi saya telah mendengar bahwa Zero Corp telah menyelesaikan misi tanpa satupun korban. Padahal di sana terdapat banyak monster yang sangat mengerikan. Tuan Arut memang sangat hebat." Arut yang mendengar itu pun makin kebingungan dan berkata, "Aku tidak melakukan apapun." Namun Ben yang mendengar itu malah merasa kalau Arut tuh cuma merendahkan dirinya dan gak mau terlihat sombong. Arut pun kemudian berkata di dalam hati, "Tapi aku beneran gak melakukan apapun. Apakah Ed dan pasukan Zero Commander yang mengalahkan semuanya?" Arut pun kemudian berkata kepada Ed, "Maafkan aku Ed, apakah aku menjadi beban kalian?" Arut mengatakan hal itu karena dirinya masih ragu sama ingatan yang dilihatnya. Namun Ed yang mendengar itu malah tersenyum dan berkata, "Apa maksud Anda tuanku? Lord Arutlah yang telah menyelamatkan kami. Kau bahkan mengalahkan monster yang tak terhitung jumlahnya di garis paling depan dan membuat mereka semua ketakutan lari kocar-kacir." Mendengar itu, Ben pun kemudian berkata, "Lord, kali ini kau terlalu memaksakan dirimu. Kami tahu kalau kau itu memang kuat, tapi tubuhmu itu masih lemah karena efek samping. Jadi berhati-hatilah." Ed yang mendengar itu juga berkata, "Saya menyadari bahwa tuanku masih tidak bisa mempercayai kami sepenuhnya. Jadi aku akan berusaha." Arut yang mendengar itu pun jadi lesu dan berkata di dalam hati, "Sebenarnya apa yang mereka katakan? Mana mungkin aku bisa mengalahkan monster?" Namun tiba-tiba Ed pun berkata dengan semangat, "Tuanku, kami adalah pelindung dan kaki tangan tuanku. Kami pasti akan menjadi lebih kuat dan Anda bisa mempercayakan semuanya pada kami."
Melihat semangat mereka yang saat itu membara-bara, Arut pun jadi makin kebingungan. Arut berkata di dalam hati, mereka menaruh harapan yang terlalu besar padaku. Aku bahkan tak tahu apa yang aku lakukan. Aku bahkan gak punya kekuatan seperti yang mereka katakan. Aku gak tahu apa-apa. Haruskah aku meminta mereka untuk meninggalkan aku sendiri? Namun gak lama setelah itu, datanglah Komandan Iblis ketiga Asil dengan Komandan Iblis keempat Adelia ke ruangan itu. Mereka datang untuk melihat Lord Arut. Adelia pun kemudian berkata, kami mendengar bahwa Anda telah bangun. Ngedengar itu, Asil pun berkata kepada Adelia, hei, suaramu itu terlalu besar. Zero Corps Commander sedang memulihkan dirinya. Namun karena Asil saat itu mengatakan itu dengan teriak, Adelia pun jadi kesal dan berkata, dasar bodoh, kau lebih berisik dari diriku. Lagian kenapa kau malah mengikutiku? Asil yang mendengar itu pun langsung menjawab perkataan Adelia dengan berkata, jangan bercanda. Aku datang ke sini bukan untuk mengikutimu, melainkan untuk melihat kondisi dari Zero Corps Commander. Di sisi lain, Arut yang melihat kehadiran mereka pun jadi makin lesu karena mereka tiba-tiba datang ke ruangannya. Dan gak lama setelah itu, bahkan komandan pertama Iblis Zaikar juga datang ke ruangan itu dan meminta mereka berdua untuk diam. Di sini, Zaikar pun kemudian berkata, kalau kalian ingin mengunjunginya, kalian harus datang dengan tenang. Apakah kalian tidak bisa melihat? Zero Corps Commander saat ini merasa tidak nyaman. Dan karena itu, para komandan pun langsung meminta maaf kepada Arut. Namun Arut saat itu memasang wajah yang sangat menyeramkan dengan berkata, apa maksud kalian? Dan di dalam hatinya, Arut pun sedang memikirkan cara untuk mengusir mereka semua. Melihat raut wajah dari Arut, para komandan iblis pun jadi salah paham dan berkata di dalam hati, sial, tatapan itu sangat menyeramkan. Sepertinya dia masih sensitif karena misi sebelumnya. Zaikar pun kemudian berkata, saya mengerti perasaan Anda saat ini, tapi tolong jangan bertarung di dalam kastil Raja Iblis dan pastikan untuk tidak membunuh satu sama lain. Arut yang mendengar itu pun langsung bertanya kepada Zaikar dengan berkata, apa maksudmu dengan membunuh? Dan di dalam hatinya, Arut berkata, siapa yang mau membunuh? Aku bisa mendaratkan serangan saja pada kalian tuh udah hebat banget. Jadi nggak mungkin aku bisa membunuh kalian. Aku mulai penasaran. Kalau seandainya mereka tahu betapa lemahnya diriku, apakah mereka akan mengampuniku? Tapi benar juga. Arut pun saat itu memikirkan sesuatu ide yang cukup aneh. Arut berkata di dalam hati, aku harus mengajarkan mereka artinya pengampunan demi masa depanku sendiri. Arut pun kemudian menatap sinis ke arah Asil yang membuat Asil pun saat itu ketakutan dan berkata, kalau Anda marah padaku, aku minta maaf. Arut yang mendengar itu pun berkata, itu benar, aku sangat marah. Arut pun saat itu terus berkata di dalam hati, hei tubuhku, ayo jangan gemetar. Aku harus terus bersikap seperti ini. Mendengar perkataan Arut yang mengatakan bahwa dirinya itu marah, para komandan iblis pun jadi makin ketakutan. Arut pun kemudian berkata, gak ada alasan untuk kasar cuma karena aku marah. Tidak ada salahnya untuk menunjukkan pengampunan. Apakah kalian mengerti? Itulah yang dinamakan pengampunan. Bahkan jika seseorang berbohong atau lebih lemah dariku, kalian harus belajar menunjukkan pengampunan pada sesama kalian. Dan ingatlah itu baik-baik. Mendengar itu, para komandan iblis yang sudah kena mental itu pun berkata,
Baiklah, kami akan mengingatnya. Arut yang melihat mereka ketakutan pun jadi kebingungan dan berkata di dalam hati, suasana apa ini sebenarnya? Apa mungkin kata-kataku itu terdengar seperti ancaman meski aku ini cuma manusia? Zekar yang melihat Arut pun berkata di dalam hati, beliau tetap mengerikan meski sedang memaafkan kami. Zekar pun kemudian berkata pada Arut, saya mendengar Anda berhasil menyelesaikan misi Anda. Anda pasti sudah bekerja keras. Adelia yang mendengar itu pun langsung normal kembali dan mendekat kepada Arut dengan berkata, ada banyak pembicaraan mengenai tuanku di seluruh kastil Raja Iblis. Mereka berkata bahwa Lord Arut telah menghadapi semua monster itu sendirian. Mendengar itu, Arut pun kemudian menyemburkan sesuatu dari mulutnya seolah sedang batuk. Adelia yang melihat Arut pun langsung bertanya, apakah Arut saat ini baik-baik aja? Arut pun menjawab dirinya baik-baik aja. Tapi sebenarnya Arut tuh ketar-ketir sama informasi itu dan berkata di dalam hatinya, kayaknya semua orang beneran udah gila. Aku mengalahkan monster katanya. Rumor aneh macam apa itu? Kalau begini, kesalahpahaman akan jadi makin parah. Namun Ed saat itu malah tersenyum, seolah memang itu bukan kesalahpahaman. Tapi kan memang udah jelas, itu bukan kesalahpahaman. Arut aja yang gak menyadari bahwa dia telah membantai semuanya. Gak lama, komandan ketiga Asil pun mendekat pada Arut dengan berkata, saya datang ke sini untuk meminta sesuatu kepada Anda. Setelah dirimu pulih, bisakah saya mengajukan sparring dengan Lord Arut? Mendengar itu, Arut pun jadi makin ketakutan dan berkata di dalam hati, dia itu kan bukan demon biasa, bahkan komandan iblis ketiga yang terkenal kuat dan sering melindungi Raja Iblis. Kenapa dia ingin bertarung melawan diriku? Dan saat itu Arut pun langsung diam membatu karena nggak tahu harus menjawab apa. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!